Ayo. Merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi untuk ditinjau ulang adalah penerapan disiplin yang selama ini dijalankan di sekolah. Kesadaran akan penerapan disiplin belum berdasarkan motivasi internal, di mana pembiasaan positif yang diterapkan bukan disiplin positif, namun masih mengandung sistem penghargaan dan hukuman. Baiklah, untuk lebih jelasnya, marilah kita dengarkan pemaparan dari guru sebagai angkatan ke-10 kita, yaitu Bapak Agus yang dikenal SPD. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, izinkan saya untuk berbagi praktik baik. Di sini saya bukan menggurui, namun saya hanya ingin berbagi pengetahuan yang sudah saya dapatkan di modul 1.4 yang sudah saya jalani selama hampir 2 bulan. Pada diseminasi kali ini, di sini saya akan berbagi praktik baik tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Budaya positif ini ada dalam modul 1.4. Begitu banyak sekali materi di sini yang harus mungkin yang bisa saya bagi untuk Bapak Ibu, karena ini memang sangat bagus sekali untuk kita dalam menghadapi kedisiplinan di sekolah kita ini. Konsep inti dari yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang pertama disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, dan keyakinan kelas, dan satu lagi adalah segitiga restitusi. Mungkin kemarin yang sudah melaksanakan PMR sudah tidak asing lagi ya dalam materi budaya positif ini. Disiplin positif. Apa sih yang sudah kita ketahui tentang disiplin positif? Pak Ocin, seperti apakah kita menerapkan disiplin itu? Penegakan usulan siswa yang baik. Penegakan para siswa supaya menjadi baik, gitu kan? Bu Dia, seperti apa itu disiplin positif yang kita ketahui, yang Bu Dia ketahui? Ya, aku sama dengan Ocin. Misalkan seperti kalau mau masuk ke kelas berbaris dulu, atau mungkin tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Oke, Itu saja contohnya. Contohnya terlambat, kan? Berarti itu kita menegakkan kedisiplinan. Nah, menegakkan disiplinnya itu dengan cara apa? Bukan biasanya kita dengan peraturan atau tata tertib, kan? Nah, disiplin positif yang saya dapatkan ketika mempelajari modul ini yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Intinya biar mereka bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian disiplin positif ini lebih ke arah diri yang dapat mengontrol diri, ya, mengontrol diri kita, mengontrol diri anak dalam melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin positif ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Nah, biasanya di kita itu berdasarkan paksaan, ya, karena takut dengan peraturan atau tata tertib, atau mereka melaksanakan
kedisiplinan itu ingin dipuji oleh teman atau oleh guru. Contohnya saya datang pagi ingin dipuji oleh kepala sekolah. Tidak diharapkan seperti itu. Kita harus menimbulkan sebuah tindakan bertanggung jawab, menerapkan nilai-nilai kebajikan. Sebagai pendidik, tujuan dari disiplin positif itu yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, perilaku ke arah yang lebih baik tanpa paksaan. Yang tadi di awal saya sampaikan, kebanyakan anak-anak kita atau kita sekolah dengan paksaan karena takut, gitu kan, takut hukuman. Kita takut ditegur oleh pimpinan kita, anak takut oleh kita, gitu kan. Kemudian di sini, sebelum kita lanjut ke materi pokoknya, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia seperti apa sih? Coaching ingin seperti dia apa? Kebutuhan dasar manusia. Kita punya kebutuhan, keinginan, ingin dia apa gitu rasanya? Dilindungi. Kemudian, Betty, Ingin diperhatikan. diperhatikan. Bu Nurain, Sayang. disayang. Bu Nur Asia, Dimanja. dimanja. Oke. Bener. Iya, udah bener. Nggak apa-apa. Dimanja, dihargai, disayang, dilindungi, gitu kan? Kebutuhan dasar manusia menurut sebuah teori ada 5 kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Benar tidak untuk bertahan hidup? Kita diminta untuk apa? Tuh nomor 2 Bu Nur, cocok. Kemudian tadi disayang, cinta dan kasih sayang, kita membutuhkan cinta dan kasih sayang. Kebebasan, butuhkah kita kebebasan? Ya, kita membutuhkan kebebasan. Kesenangan, kita membutuhkan kesenangan. Iya, kita membutuhkan kesenangan. Masa kita harus terus gitu kan? Kekuasaan. Terakhir adalah kebutuhan kekuasaan. Ya. 5 kebutuhan dasar ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ini dasar manusia. Dan motivasi perilaku manusia. Motivasi kita melakukan sesuatu karena apa? Kita melakukan sesuatu karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Betul tidak? Betul. Kita motivasinya kita ke sekolah takut nih karena takut hukuman. Kita ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian kita juga ingin melakukan sesuatu karena penghargaan, ya, ingin mendapatkan pujian. Saya ingin datang pagi biar dapat perhatian dari Bu Eva. Apanya datang siang? Dari siang jadi. Kita ingin mendapatkan penghargaan bisa dari kepala sekolah. Kepala sekolah misalnya membuat sebuah peraturan yang datang pagi akan bawa traktir. Bakso Malang. Bakso Malang. Akhirnya kita datang pagi-pagi ingin mendapatkan penghargaan, bukan karena tanggung jawab. Nah, motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada 3 motivasi manusia: menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan penghargaan, dan berdasarkan keinginan diri sendiri yang mereka percaya. Saya percaya. Dari ketiga motivasi perilaku ini, Yang ketiga. kita pilih yang ketiga ya. Dari ketiga motivasi ini dikelompokkan menjadi 2 motivasi. Coba Bapak Ibu perhatikan. Menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan itu motivasi dari diri kita apa dari luar? Dari luar. Dari luar ya, karena mereka menghindari hukuman. Hukuman kan dari luar. Penghargaan dari orang lain itu dari luar. Sedangkan ini dari diri sendiri. Oke, berarti yang 2 ini merupakan motivasi Dari luar. eksternal. Iya. Sedangkan yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan menghargai diri sendiri adalah motivasi internal. Kita mau milih yang mana, eksternal atau internal?
kita akan memilih internal. Ya. Untuk sementara waktu. Motivasi internal, bukan sementara. Oke. Untuk mencari tujuannya, motivasi internal adalah menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang bertujuan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri. Ya, kita memilih internal karena kita menghindari hukuman dan pemberian penghargaan agar meminimalisir motivasi eksternal. Tujuan dari motivasi eksternal ini. Kemudian di sini ada posisi kontrol seorang guru. Kalau nggak salah kemarin saya mendengar Pak Osin ketika PNS mendengar itu sedang membuat aksi nyata kalau nggak salah ini. Yang sudah menyelesaikan PNS mengetahui pasti posisi kontrol seorang guru ada 5. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Di manakah posisi kita? Menjadi merasa berat, teman, pemantau, manajer. Keinginan kita, manajer ya. Oke. Kita seperti apakah penghukum itu, Pak Oce? Yang kemarin sudah dibaca. Ya, selalu memberikan hukuman pada anak. Selalu memberikan Kalau hukuman. misalkan salah, pasti misalnya dia usul berdiri langsung berbaring atau berdiri di kelas lah. Oke. Kemudian pembuat merasa bersalah, Mas Adi seperti apa? Oke. Berdiri. Berdiri. Siapa pembuat merasa bersalah? Kita melambat. Dia datang terlambat. Kita menasihati anaknya gimana? Menasihati. Gara-gara kamu pelajaran Oke, iya, gimana? datang terlambat, akhirnya yang lain dirugikan. Oke, misalnya gara-gara kamu terlambat yang lain menjadi rugi, gitu kan? Itu pembuat bersalah. Kalau teman, Kalau ada yang sempat curhat, ada masalah, terus ke guru ya. curhat ke guru, gitu. Terus percakapan kita seperti apa? Seperti kepada teman juga, anak dengan murid. Gitu. Tanya Oke, berarti mereka kita posisi kita sebagai teman itu kita menganggap mereka seperti teman, ngobrol pun seperti teman juga gitu kan, tidak ada batasan. Ada batasan tapi ngobrolnya santai. Gitu. Udah sebagai pemantau seperti apa? Memantau perkembangannya dari hasil Atau belajar gitu. Kehadirannya. memantau hasil perkembangannya ya, dari belajar atau dari tindakannya. Oke, manajer mengelola semuanya, mengatur, semuanya dah. mengatur, mengelola, gitu ya. Mengelola, Oke. mengevaluasi. Mengevaluasi. Oke, kita bahas satu persatu tentang pengertian. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Seperti apa? Kamu itu salah sambil kita membentak, gitu kan? Gitu. Kemudian, tadi pembuat merasa orang bersalah seperti yang tadi disampaikan Budia, yaitu pada waktu ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, namun menunjukkan biar anak itu merasa bersalah. Gara-gara kamu nih kita jadi terlambat, gara-gara kamu nih kita jadi ketinggalan. Seperti itu. Kemudian, teman, guru pada pos ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Jadi ngobrol seperti teman, seperti Pak Wahyu dengan anak muridnya, seperti itu. Kemudian yang keempat, memantau, mengawasi. Dan yang kelima, manajer. Posisinya sebagai mentor, mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya yang sudah dilakukan, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan. Oke, nah di grup WhatsApp kedinasan sudah saya cek Padlet. Silakan Bapak Ibu untuk dibuka Padlet tersebut. Bapak Ibu tinggal memberikan komen, yang bukan tanda tambah, tapi tanda komen.
komen di bawahnya saja. Oke, di sini ada 5 kalimat dan 5 kasus. Bapak Ibu tinggal menambahkan komentarnya saja dengan mengetikkan terlebih dahulu namanya, kemudian komennya apa. Komennya itu tentukan di posisi mana, penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, teman, atau manajer dari kalimat-kalimat ini dan kasus-kasus ini. Oke, tadi dengan Bapak Ibu misalkan mengisi kalimat 1 penghukum, kalimat 2 pemantau, hanya mengisi itu saja. Itu aja. Jadi kan ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalimat-kalimat mana yang menunjukkan posisi-posisi kontrol tersebut? Dan dari kelima kasus ini juga. Oke, silakan Bapak Ibu. Tambah di kolom tambah komentar saja, tidak perlu mengklik tambah. Gimana? Yang 5 kata itu apa aja tadi? Penghukum, merasa bersalah, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Itu di teman. Oh, nggak bisa dapat tanda plus ya? Langsung aja ya? Ya, langsung aja ini. Langsung deh tanpa plus. Oke, sudah ada beberapa nulis. Kalau bisa sih dikasih nama dulu, biar kita tahu. Namanya di mana? Di situ aja ketik komentar, nama, baru jawabannya. Nama kita. Ya, apa yang bisa kamu, kalimat pertama, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Maksudnya kemana? Penghukum, manajer. Ya, betul. Kita memilih dari kelima posisi kontrol tersebut. Bagaimana kita bisa memahami 5 posisi kontrol tersebut dengan kalimat-kalimat ini dengan beberapa kasus dulu. Tinggal ketik di kolom komentar aja. Oke. Ada kalimat pertama teman, menggunakan cara lain untuk memberikan teman. Oke. Jelaskan. Pilihannya itu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tinggal pilihan 5 itu. Di papan itu sesinya ya? Gimana? Di papan itu tekan aja. Pas di jangan pas orangnya, tapi di kolom kosong aja. Ya. Nah, Kalau udah lanjut Jawa sama satu. Siapa? Agus kalau sudah ini nomor 2 ada diisi itu selalu kita cacat merah. Terus langsung nomor 3 gitu. Ya. Oke, nanti kita diskusikan kalimat-kalimat ini dan kasus-kasus ini. Coba nanti diingat kalimat-kalimatnya dan kasus-kasusnya ya, coba diingat nanti.